Halo, selamat malam Mbak Tia. Bisa dengar suara saya? Halo Mbak Tia. Oke, alhamdulillah ya. Salam kenal ya Mbak Tia. Suaranya kecil ya. Ya, coba dari sini saya yang sudah maksimal. Bagaimana Mbak Tia? Halo? Sudah ada perbedaannya belum ya suaranya? Oke, alhamdulillah ya, sudah ada. Oke, selamat malam Mbak. Di sini Mbak Dahlia. Ya. Kita tunggu teman-temannya, sambil nunggu kita saling kenal dulu ya. Oke ya. Salam kenal buat Mbak Lia, buat Mbak Tia. Karena hari ini adalah pertemuan pertama kita ya di kelas 10 atau setara dengan SMA kelas 1 ya Mbak. Iya, tadi saya sudah mengupload materi. Apakah sudah dicek Mbak Tia, Mbak Lia? Oh ya, belum ya, nggak apa-apa, nanti kita ulas ya. Nanti teman-teman bisa, setelah pembelajaran kita malam hari ini, bisa dilihat nanti. Oke, selamat malam teman baru ya, Mbak Gatis ya. Oh iya, sudah dibuka ya, tidak apa-apa. Nanti setelah pembelajaran nanti bisa dicek ya, karena saya yakin setelah KBM kan nanti sudah jamnya istirahat buat teman-teman semua. Ini kita tunggu lagi temannya atau bisa kita mulai? Ini sudah 3 anak ya yang masuk. Oh iya teman-teman semua, kira-kira di sana terdengar suara yang lain nggak selain saya? Karena di sini, di tempat saya ini dekat sekali dengan masjid, dan kebetulan malam hari ini di masjid, oh iya agak berisik ya. Tapi suara saya bagaimana? Kalah atau enggak dengan suara berisiknya? Ada ya? Ya, karena malam hari ini kebetulan di masjid dekat rumah saya itu ada pengajian nisfu Sa'ban. Jadi ya kurang lebih nanti ketika saya menerangkan ataupun menjelaskan ya, mohon maaf ada gangguan sedikit ya, ada suara pengajian ya. Nisfu Sya'ban ya, bukan nisfu Satban ya. Ya, malam nisfu Sya'ban ini untuk yang agamanya Islam ya. Untuk yang agamanya Islam ini ya sekedar pengetahuan saja.
Iya itu sebab biasanya oh salah ketik ya Mbak, ya nggak apa-apa. Ini adalah ya biasanya ini setiap malam nisfu Sya'ban kaum muslimin di Indonesia ini sering sekali meramaikan dengan beragam tradisi ya. Salah satunya adalah di desa saya, yaitu ada acara pengajian yang sebelum pengajian itu biasanya ba'da maghrib itu kita membaca surat Yasin ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Saya kan teman-teman ya kurang lebih pasti tahu ya, kalau yang agamanya Islam kurang lebih tahu. Ya selamat malam Mbak. Saya cek ya, ini pesertanya sudah masuk berapa ya. Oke, bisa saya mulai? Karena ini pertemuan pertama saya di kelas ini, saya kurang begitu tahu jumlah anak yang mengikuti KBM saya. Jadi ini sudah masuk 5. Kira-kira bisa saya mulai atau teman-teman masih ingin menunggu teman yang lain? Oke, kita mulai saja ya. Kalau seperti itu, nanti teman-teman yang lain bisa mendengarkan recording yang malam hari ini ya, karena setiap pertemuan nanti akan kita rekam dan nanti akan kita share di Facebook. Teman-teman yang kemungkinan ada kerjaan yang belum selesai atau mungkin yang ada kegiatan lain sehingga harus meninggalkan KBM, jadi nanti bisa melihat recordingnya nanti yang akan saya post di Facebook. Ya nggak apa-apa, sambil kerja nggak apa-apa, karena memang tanggung jawab teman-teman semua di sana adalah bekerja ya, memang tanggung jawab utama. Dan sekolah ini hanya ya kesempatan buat teman-teman, dimana teman-teman semua nanti bisa kerja sambil sekolah ya. Jadi memang yang harus diutamakan adalah yang kerjanya. Baik, saya mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, ini karena sudah ada lagi tadi yang masuk. Jadi selamat bergabung di kelas saya, kelas sosiologi ya, mata pelajarannya di sini ya. Perkenalkan, nama saya Muizzah Atfi Nurmalia ya. Di layar teman-teman semua, di samping, kalau di saya di sini samping kiri ya ada foto saya ya. Ini foto kenangan dulu ketika saya masih kuliah. Kemudian pendidikan saya dimulai dari SD, kemudian MTS, kemudian MA, dan kemudian lanjut ke S1. Nah, S1 saya ini sebenarnya bukan sosiologi ya. S1 saya ini itu saya mengambil teknik ya, mengambil jurusan teknik, dimana teknik ini saya mengambil lagi di dalamnya itu masih ada yang namanya prodi. Itu prodinya adalah PKK atau pendidikan kesejahteraan keluarga, yang mana di dalam PKK tersebut terdapat 3 lagi jurusan, yaitu ada tata boga, tata busana, dan tata kecantikan. Nah, kebetulan saya pribadi ini masuk ke dalam program yang tata busana. Jadi S1 saya adalah sarjana teknik, prodinya adalah tata busana ya. Jadi memang saya kuliahnya ya itu memang bukan jurusan sosiologi. Nah,
Namun malam hari ini dan seterusnya nanti saya diberikan kepercayaan untuk mengajarkan mata pelajaran sosiologi kepada teman-teman semua. Oke, saya jawab salam dulu ya. Waalaikumsalam ya Mbak Yanti Jelita. Nah, kemudian saya sehari-harinya yaitu bekerja di 2 sekolahan. Yang pertama yaitu di SMK Kholiliyah, nama SMK-nya. Ya, di sana mengajar mata pelajaran produktif atau mata pelajaran tata busana ya, karena dari S1-nya tata busana. Kemudian sekolah yang satu lagi yaitu saya mengajar di mata pelajaran keterampilan dan prakarya ya, prakarya dan mata pelajaran keterampilan. Jadi teman-teman yang ingin belajar keterampilan basicnya jasa menjahit ataupun mendesain bisa juga belajar dari saya ya. Walaupun di sini di sekolahan ini, di kesetaraan Taiwan ini, program tata boga atau tata busana belum masuk. Yang sudah masuk adalah tata kecantikan, di mana yang diajarkan di dalam mata pelajaran tata kecantikan ini adalah potong rambut kalau tidak salah ya, yang sudah ada. Bisa diambil melalui jalur kursus ya, setahu saya begitu ya yang di sekolah ini. Untuk yang tata boga dan tata busana memang belum, karena mungkin dirasa KBM-nya kalau harus jarak jauh itu susah, jadi harus memang kontinu dan dilakukan pendekatan sesering mungkin. Kemudian pengajarannya juga harus intensif, jadi ketika anak-anak ataupun teman-teman itu bingung ataupun kurang paham, nanti bisa face to face, bisa langsung tanya kepada guru yang mengajar. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi dari background saya? Oke, nggak ada ya, karena ini pada diam semua, nggak ada yang ngetik, jadi saya rasa cukup sampai di sini ya perkenalan saya. Saya bisa langsung ke materi malam hari ini ya. Kita next dulu. Oke ya. Pada malam hari ini kita akan mempelajari bab 1 ya, yaitu pengertian sosiologi ya. Ini harus teman-teman pahami, harus teman-teman ketahui, karena berkaitan dengan mata pelajaran yang akan kita lalui ya, dari kelas 10, kelas 11 dan nanti sampai kelas 12 ya. Oke, sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian sosiologi. Nah, di layar teman-teman semua bisa dilihat istilah sosiologi secara etimologis berasal dari kata Latin socius yang berarti teman, kawan, dan logos yang berasal dari kata Yunani yang berarti ilmu. Ya, jadi sosiologi ini berasal dari 2 kata. Yang pertama yaitu sosius ya, dan yang kedua yaitu adalah logos. Nah, ketika digabung ini menjadi sosiologi, di mana kata yang pertama itu berarti teman, kawan, kemudian kata yang kedua yaitu logos yang berarti adalah sebuah ilmu. Nah, di sini ada tulisan besar merah ya. Jadi apakah yang dimaksud dengan sosiologi? Kira-kira kalau digabungkan dari 2 kata yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu teman dan ilmu. Nah, ada yang bisa menjawab kira-kira teman-teman? Menggabungkan ini kira-kira menjadi satu kesatuan kalimat yang bagus, kira-kira makna dari sosiologi itu apa?
Oke, pada diam semua, kita next slide aja ya. Nah, sebelum suaranya kurang jelas. Oke, Mbak. Ini Mbak atau Mas ya? Yang sebentar, saya mau tanya, ini yang oh Mbak Miss, oh iya ya, saya takutnya nanti keliru kalau namanya kok kayaknya. Oke, maaf ya Mbak ya, oke ya. Oke ya, teman-teman diingat ya bahwa sosiologi ini terdiri dari dua kata ya. Yang pertama adalah sosius, yang kedua adalah logos ya. Yang sosius ini artinya teman atau kawan, sedangkan logos ini artinya adalah ilmu. Nah, ketika digabungkan menjadi apa kira-kira? Apakah ilmu yang mempelajari pertemanan atau perkawanan ataukah bagaimana? Nah, tolong nanti kira-kira ada yang mau menjawab tidak dari apa yang saya katakan, dari terdiri dari dua kata yaitu logos, yaitu sosius dan logos. Nah, sebelum saya masuk ke dalam ya, nantinya di sini ya, ilmu sosiologi ini di bab pertama ya, nanti akan membahas apa saja kira-kira. Yang pertama yaitu akan membahas mengenai pengertian sosiologi. Ya, di sini sudah disebutkan bahwa sosiologi terdiri dari dua kata yaitu sosius dan logos ya. Kemudian setelah kita ketahui pengertian sosiologi, nanti kita akan mempelajari yang namanya ada satu jawaban dari mbak-mbaknya ini, Mbak Gatis. Ilmu tentang lingkungan sosial. Saya tamu dulu ya Mbak ya. Jawabannya nanti ya, yang benar dan salahnya nanti di akhir pertemuan. Nah, nanti setelah kita paham mengenai pengertian sosiologi ini, kita akan mempelajari sejarah ya, sejarah mengenai perkembangan ilmu sosiologi. Kenapa kok ada sejarahnya? Nah, misalnya ada pertanyaan seperti itu dari teman-teman semua. Ya, ada. Seperti halnya ya, ketika orang tua kita, orang tua saya, orang tua teman-teman semua itu memilih nama untuk kita, pasti itu ada sejarahnya. Mungkin nama yang diambil adalah gabungan nama dari ayah dan ibu, ataupun mungkin bisa diambil dari kira-kira dari bulan pernikahan, ataupun juga yang lainnya. Mungkin orang tuanya, saya pernah ketemu dengan seseorang yang namanya A, orangnya baik, putih, cantik, dan lain sebagainya. Jadi nama kita tuh pasti ada sejarahnya dari orang tua ya. Nah, begitu juga sosiologi ini juga ada sejarahnya. Nanti sejarah sosiologi ini adalah beberapa pendapat para ahli ya, yang mengemukakan mengenai pengertian dari sosiologi. Saya jawab salam dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak Teteh. Selamat masuk bergabung di kelas sosiologi saya. Silakan cari tempat yang paling nyaman ya, karena datanya kan terakhir, jadi cari tempat yang nyaman. Kemudian setelah kita mengetahui mengenai pengertian sosiologi, nanti kita akan membahas lagi yaitu sosiologi sebagai ilmu dan hakikat sosiologi ya. Kemudian yang akan kita pelajari yaitu objek ataupun kajian sosiologi, dan selanjutnya adalah ruang lingkup sosiologi. Selain itu
Ya, selanjutnya nanti akan kita bahas adalah sosiologi ini sebagai metode ya. Nanti dibagi menjadi beberapa. Ada metode dalam sosiologi, ada perspektif dalam sosiologi, ada cabang-cabang sosiologi, dan kemudian ada manfaat sosiologi. Ya, alhamdulillah ya, suaranya jelas karena memang kita terkadang itu memang terkendala oleh faktor ya, oleh faktor sinyal. Mungkin di tempat saya sinyalnya kurang bagus, di tempatnya teman-teman bagus, ataupun mungkin juga sebaliknya. Oke, saya next dulu. Nah, Mbak Gatis nanti ya, saya jawab nanti ya, kita next dulu ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa sosius itu berarti tentang teman atau kawan ya. Dalam arti yang lebih luas ya, dalam arti yang lebih luas berarti luas itu yang luas gitu ya. Kalau tadi kan lingkup kecil ya, terbagi menjadi dua kata, yaitu sosius dan logos. Nah, ini yang lebih luas ya. Sosiologi ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat. Sosiologi bermaksud untuk mengkaji kejadian-kejadian dalam masyarakat, yaitu salah satunya adalah persekutuan manusia yang selanjutnya berusaha untuk mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama ya. Di sini yang saya tandai dengan warna merah ini adalah tertera, yaitu untuk mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat ya. Interaksi manusia di dalam masyarakat. Nah, tadi Mbak Gatis menyebutkan bahwa ilmu tentang lingkungan sosial. Nah, termasuk di dalamnya ya, karena lingkungan di dalam sebuah lingkungan sosial kan terjadi antara interaksi manusia ya, sosial di dalam masyarakat. Nah, perlu ketahui ya teman-teman semua, terkadang di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita semua itu pasti bergaul ataupun berteman. Saya yakin semuanya pasti begitu. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri ya, tanpa teman ataupun tanpa kawan. Walaupun tanda kutip mungkin ada beberapa dari kita itu yang memang kurang akrab ataupun tidak memiliki teman akrab, tapi yang jelas ataupun yang pasti setiap manusia atau setiap orang itu pasti punya yang namanya teman ya, itu pasti, terlepas dari apakah itu menjadi teman akrab ataupun istilah gaulnya itu geng, ataupun saya punya geng 5 orang. Nah, itu menandakan punya teman akrab yang terdiri dari 5 orang ya. Tidak ada seorang manusia di dunia ini yang mampu hidup sendiri tanpa melakukan hubungan dengan manusia lain ya, tanpa melakukan hubungan dengan manusia lain. Nah, ketika kita misalnya mau belanja kan harus ada interaksi antara satu orang yaitu pembeli dengan satu orang yang lain yaitu penjual. Jadi makanya dikatakan harus ada interaksi. Dan secara umum hubungan tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia, mengingat keterbatasan yang dimilikinya. Hubungan yang dilakukan manusia dalam masyarakat secara mendalam akan kita pelajari dalam sosiologi. Nah, yang mendalam nanti akan kita pelajari dalam sosiologi. Oh iya, Mbak Yanti, silahkan. Oke, kemudian saya next lagi. Nah, istilah sosiologi pertama kali itu dikemukakan oleh Auguste Comte ya. Siapa Auguste Comte?
Beliau adalah bapak sosiologi yang memiliki nama lengkap Isidore Auguste Maria Francois Xavier Comte. Namanya panjang sekali ya. Jadi misalnya nanti kok ada pertanyaan siapakah bapak sosiologi, jawabannya adalah Auguste Comte ya. Beliau ini terlahir di Montpellier pada tanggal 19 Januari 1798 dan Auguste Comte ini adalah seorang filosofi atau filsuf dalam sosiologi besar di Perancis karena memang beliau lahirnya di Perancis. Karyanya yang terkenal itu banyak sekali ya, dan berkat ilmu salah satunya sosiologi ya, itu dikenal di seluruh dunia sampai sekarang ya. Oh iya Mbak Teteh silahkan. Oh iya Mbak ini panggilannya Mbak siapa ya? Mbak Pihtersham ya. Ya gak apa-apa, nanti masuk lagi kalau udah selesai kerjanya, kalau memang waktunya masih ya. Oke, kita next lagi. Istilah sosiologi menurut Auguste Comte ini adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia dalam kehidupan. Sosiologi merupakan ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan. Jadi tadi Mbak yang menyebutkan ilmu yang mempelajari tentang lingkungan sosial itu juga termasuk di dalamnya ya. Serta adanya ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan atau agama, tingkah laku dan kesenian atau juga kebudayaan. Nah, selain Bapak Auguste Comte, banyak sekali beberapa pendapat para ahli ya. Ini saya tidak mengharuskan nanti teman-teman itu bisa menghafal semua, tapi paling tidak teman-teman semua itu tahu bahwa pakar atau filsuf ya dalam sosiologi ini tidak hanya Auguste Comte, ada beberapa banyak lagi ya nanti di bawahnya. Namun yang terkenal sebagai bapak sosiologi adalah Auguste Comte. Nah, di sini ditekankan bahwa sosiologi menurut bapak Auguste Comte adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Jadi ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup dengan lingkungan yang tinggal bersamanya. Kemudian yang kedua yaitu menurut Emile Durkheim, yaitu ilmu yang mempelajari fakta sosial seperti cara bertindak, cara berpikir, berperasaan, berada di luar individu, serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. Ya, itu menurut Emile Durkheim, mempelajari fakta sosial. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Max Weber, yaitu ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Tindakan sosial ini adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Nah, kemudian menurut P.J. Bauman, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan-hubungan sosial antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok, serta sifat dan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga dan ide-ide sosial. Kita next ya.
Menurut Patirim As-Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai yang pertama yaitu hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Nah, ini contohnya adalah gejala ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, gerak masyarakat dan politik dan sebagainya. Hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial dan gejala-gejala non-sosial, misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya. Ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial itu menurut Patirim As-Sorokin ya. Dia mengelompokkan ada 1, 2, 3. Ada 3 ya, 3 makna sosiologi dan semuanya diawali dengan hubungan ya. Jadi hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial yang pertama, yang kedua hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial dan gejala-gejala non sosial. Ya, begitu ya, ada 3 ya menurut Patirim As-Sorokin. Selanjutnya yang keenam yaitu menurut Selo Swemarjan dan Sulaiman Swemar, di mana sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Dan yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah Kingsley Davis, di mana sosiologi adalah suatu studi yang mengkaji bagaimana masyarakat mencapai kesatuannya, kelangsungannya, dan cara-cara masyarakat itu berubah. Oke, sebelum saya lanjut masuk ke sejarah perkembangan sosiologi. Nah, dari beberapa pendapat tadi ya, 7 orang, ada Auguste Comte, Patirim As-Sorokin, ada Kingsley Davis dan lain-lain. Adakah pertanyaan dari teman-teman mengenai pengertian dari sosiologi? Oke, jadi ringkasnya itu ilmu sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan masyarakat ya, atau ilmu kemasyarakatan. Secara ringkasnya itu ya kehidupan bermasyarakat. Di dalamnya tadi kan ada lingkungan sosial, ada interaksi dan lain sebagainya. Ada lagi pertanyaannya selain tadi? Atau mungkin yang lainnya selain Mbak Gatis, Mbak Tia, Mbak Lia, dan yang lainnya? Ada. Saya langsung saja ya kalau gitu ya. Oke, saya lanjutkan yaitu mengenai sejarah ya.
sejarah perkembangan sosiologi. Nah, sejarahnya ini kalau sejarah kan mengenai latar belakang sosial atau latar belakang lahirnya sosiologi ya. Nah, ini latar belakangnya yaitu dulu. Oh iya Mbak Lia, nggak apa-apa. Adalah perubahan masyarakat di Eropa Barat akibat adanya revolusi industri dan revolusi industri di Inggris dan revolusi yang terjadi di Prancis kurang lebih yaitu abad ke-18 dan awal abad ke-19 ya. Banyak orang pada saat itu berharap revolusi industri dan revolusi Prancis ini akan membawa kemajuan bagi semua anggota masyarakat ya, itu harapannya mereka. Nah, setelah adanya revolusi ini memang telah mendatangkan perubahan, namun pada saat yang sama juga telah mendatangkan kekhawatiran yang lebih besar. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dalam masyarakat timbul anarki atau situasi tanpa aturan ya. Seperti halnya ketika ada demonstrasi ataupun ada perbedaan pendapat, itu terkadang memang ada masyarakat itu timbul anarkisme ya, atau situasi tanpa aturan. Mereka itu membuat kekacauan ataupun mereka memberontak. Seperti halnya sekarang yang in-innya di Indonesia adalah memenjarakan Pak Basuki Cahaya atau Pak Ahok ya, gubernur di Jakarta ya, di mana dari perkataan Pak Ahok waktu di Pulau Mas kalau tidak salah ya, itu telah dianggap oleh sebagian besar umat Islam itu adalah apa namanya, menghina agama Islam ya, karena beliaunya itu ketika berbicara itu menggunakan salah satu ayat Al-Maidah ya ketika beliau berbicara. Nah, di mana timbul perbuatan anarkisme ya. Kenapa dikatakan anarkisme? Karena waktu warga masyarakat Islam di Indonesia yang ingin meminta untuk polisi maupun presiden untuk memenjarakan Ahok dan memberikan sanksi yang tegas ke Ahok, itu setelah adanya demonstrasi, setelah adanya mereka menguraikan pendapat mereka menyampaikan unek-uneknya mereka, itu terjadi perbuatan anarkisme, yaitu perusakan mobil ataupun pemukulan dan lain sebagainya. Nah, di samping itu pada dulunya ya di sana yaitu timbul kesenjangan sosial antara golongan kaya dengan golongan miskin. Dulunya itu ada, halo cek di sini malah sinyalnya hijau. Coba dicek suara saya. Halo. Oke, sudah ya. Nah, pada saat itu ada kesenjangan sosial antara golongan kaya dengan golongan miskin, di mana terdapat kelas-kelas sosial di dalamnya. Kalau zamannya kita dulu, waktu penjajahan itu ada kaum abangan dan ada kaum priai ya, kalau zamannya kita dulu di Indonesia ketika ada penjajahan. Nah, kalau di sana ini masih ada sistem kelas-kelas sosial. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin ya akan semakin miskin. Biasanya seperti itu. Misalnya kaum buruh ya dia hidupnya akan seperti itu terus, tidak akan bisa naik. Nah, kalau di India itu dikenal sebagai kasta ya, atau pembagian. Oh, ini rebana Mbak. Saya kurang tahu ini ngambil. Kayaknya nggak Roma Irama deh Mbak.
Ini lagu rebana kan sedang ada pengajian. Oh, terdengar jelas Mbak di sana ya? Maaf ya Mbak ya, ini rebananya suaranya ini masuk terdengar dengan jelas nggak Mbak? Tapi bagus memang kok Mbak. Oh iya gitu ya, malah jadi inget kampung ya. Lah apa mau mendengarkan dulu? Gimana mau mendengarkan dulu? Paling sebentar lagi ini selesai kok. Nanti ada ceramahnya dulu baru pindah lagi. Oke, lanjut saja ya. 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 Tadi teman-teman, salah satu teman dari kita ada yang menyebutkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya. Ya, adanya revolusi ya. Kalau dulu. Oh, nggak apa-apa. Oke, dengarkan sebentar biar mengobati kangen sebentar.
Oke, sudah ya, musiknya sudah selesai. Oh, oke sudah ya, satu aja ya tadi ya, kita dengarkannya ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kita next aja, slide berikutnya. Ya, slide ya. Kita next ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari beberapa tokoh dalam ilmu sosiologi yang dimulai dari Auguste Comte. Tadi beliau sudah saya sebutkan, beliau adalah seorang bapak sosiologi ya. Nah, saya sekarang akan menjelaskan yaitu beberapa sumbangan penting yang telah dihasilkan oleh Bapak Auguste Comte di dalam ilmu sosiologi. Nah, ini yang pertama, ini salah ketik ya, harusnya A tapi di sini B. Nah, ilmu sosiologi itu harus didasarkan pada pengamatan, perbandingan, eksperimen, metode historis secara sistematik atau berjenjang ya. Ada kelanjutan. Objek yang dikaji pun harus berupa fakta, bukan harapan ataupun prediksi. Jadi harus objektif dan harus pula bermanfaat serta bukan mengarah kepada kepastian dan kecermatan. Nah, saya akan mencontohkan ya. Di sini tadi kan disebutkan eksperimen dan metode historis. Saya pernah mendapatkan informasi ketika saya mengikuti seminar ya. Waktu itu saya mengikuti seminar kain khas yang ada di Indonesia. Nah, ada salah satu seorang warga negara luar, saya lupa dari mananya. Dia datang ke Indonesia itu hanya untuk mempelajari kain khas yang ada di daerah, kalau tidak salah waktu itu di daerah Papua ya. Kalau teman-teman searching di internet kain khas daerah Papua, nanti akan muncul corak kain di mana terdapat gambar seperti gambar orang Papua, tetapi bukan gambar wajahnya seperti tubuh gitu, bukan ya Mbak, hanya berupa garis-garis yang menunjukkan garis-garis tegak yang menunjukkan khas Papua. Dan juga terdapat pada motifnya itu cenderung lebih besar, kemudian pewarnaannya itu juga menggunakan warna-warna yang terang. Nah, tadi orang yang dari luar itu ingin mempelajari cara pembuatannya, kemudian ingin mempelajari cara pewarnaannya, sehingga dia hidup di kota Papua itu bertahun-tahun karena memang ingin tahu prosesnya. Kenapa kain ini kok diwarnai bisa kuning, kemudian kok ini ada warna hijau, dan itu ditemukan sudah lama. Ya, kalau sekarang zaman modern itu kan percampuran warna bisa kita buat menggunakan mesin ya. Tetapi kalau zaman dulu kira-kira menggunakan apa? Nah, itu yang ingin dipelajari oleh orang dari luar tadi. Sehingga dia apa? Bereksperimen. Dia di sana, tinggal di sana, melihat orang membuat kain, pewarnaan dan lain sebagainya, sehingga dia pun juga bereksperimen. Kira-kira menggunakan warna dasar yang ada di sana itu bisa menghasilkan warna apa saja. Nah, jadi ilmu sosiologi yang didasarkan pada pengamatan tadi menghasilkan sebuah ilmu baru ya. Kalau yang ini pembahasan Pak Auguste Comte ini ya, menghasilkan ilmu baru. Ilmu apa? Oh, ternyata ketika warna merah dicampur warna putih, nanti merahnya itu akan muda. Kemudian ketika kita campur putih lagi, lama kelamaan nanti akan menjadi warna pink atau merah muda ataupun merah jambu dan lain sebagainya. Itu karena adanya apa? Karena adanya eksperimen, kemudian diamati dan juga bisa dijadikan sebuah sejarah historis, sebuah cerita. Oh, ketika saya beradaptasi di kota Papua, di sana ada corak khas kain yang menggunakan warna-warna yang sangat terang, itu pembuatannya dari ini dan lain sebagainya. Nah, itu contoh ya. Kemudian saya juga
pernah mendengar cerita waktu itu adalah seseorang yang ingin mengetahui ya gaya kehidupan yang ada di masyarakat pedalaman. Nah, dia juga harus membaur dengan masyarakat di sana. Jadi tahu di sana itu konsumsi makanannya seperti apa, kemudian cara kalau memang ada beribadahnya itu ibadahnya seperti apa, kemudian di sana itu kehidupannya seperti apa. Nah, itu harus kita ketahui dengan apa? Dengan kita terjun di sana. Kemudian setelah kita terjun di sana beberapa bulan, tahun, kita bisa menuliskan atau historinya bisa kita tulis runtut sesuai dengan apa yang kita peroleh di sana. Nah, kemudian yang kedua, Auguste Comte juga menyumbangkan pemikirannya yang mendorong sosiologi dalam bukunya. Ini disebutkan dalam bukunya ya, yang dikenal dengan hukum kemajuan manusia atau hukum 3 jenjang, di mana di sana itu dijelaskan bahwa sosiologi itu di dalamnya itu ada gejala alam, kemudian ada gejala sosial yang akan diuraikan menjadi beberapa bagian. Nah, di antaranya ini yang pertama ada jenjang teologi. Apa itu teologi? Segala sesuatu yang dijelaskan mengacu pada hal yang bersifat adikodrati ya, atau wajib ada. Kemudian yang kedua, jenjang metafisika, yaitu manusia memahami sesuatu itu mengacu pada kekuatan metafisik atau yang bersifat abstrak ya, metafisik atau yang bersifat abstrak. Ini salah satunya adalah kepercayaan ya, kekuatan metafisik atau bersifat abstrak. Kemudian jenjang positif, yaitu bahwa gejala alam dan sosial dijelaskan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah atau jenjang ilmiah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bereksperimen, kemudian kita menemukan sebuah teori. Nah, teori tadi bisa dijadikan sebagai karya ilmiah. Isinya apa? Nah, itu bisa dijadikan. Nah, selanjutnya Auguste Comte juga mengatakan bahwa sosiologi itu merupakan ratu ilmu dalam sosial dan menempati peringkat teratas dalam hierarki ilmu-ilmu sosial, peringkat teratas, karena mempelajari lingkungan masyarakat itu memang harus ya. Kita tahu ya, kalau kita kok misalnya teman-teman semua dulu ketika sebelum bekerja di tempat teman-teman semua yang sekarang itu pasti kan mungkin dari agennya itu kan diajari, di sana itu cara memasak khas sana harus seperti ini, bahasanya seperti ini. Ketika tidak bisa memahami apa yang disampaikan majikan atau tidak bisa memahami apa yang disampaikan bos, itu kan cara-cara supaya kita itu membuat dia paham itu seperti ini. Kemudian mungkin kalau yang dia bertugasnya itu merawat orang yang sakit, itu kan dikasih pelatihan, cara memandikannya seperti ini, cara ini seperti ini. Nah, jadi kita tahu caranya itu seperti apa. Kita harus bisa membaca lingkungan yang ada di sekitar kita. Ketika kita sudah diberikan pengalaman-pengalaman tersebut, kita diterjunkan di tempat pekerjaan kita, misalnya ya, kita bekerja di merawat seorang nenek ya, mungkin ya. Nah, pasti ketika kita datang di sana, kita harus baca dulu lingkungan sosialnya di sana seperti apa. Nenek ini biasanya minum obatnya jam sekian, makanannya ini, kemudian sabunnya ini ataupun yang lain sebagainya yang berhubungan dengan nenek tadi. Pasti kita harus membaca lingkungan di sekitarnya. Berarti saya itu tidak boleh, kalau misalnya memberikan obat ya tidak boleh telat, ataupun mungkin yang lainnya. Intinya kita harus mempelajari apa saja yang ada di sana, di lingkungan tersebut ya. Saya yakin pasti seperti itu. Tidak bisa kita langsung membaur. Ketika kita bekerjanya itu ngomong anak misalnya, pasti kita harus mengetahui dulu, anaknya ini sukanya apa, suka minumnya apa, makanan favoritnya apa,
tidurnya itu jam berapa, bangunnya jam berapa, mainannya yang disukai itu apa saja. Sehingga apa? Ketika sudah klik antara kita yang baru saja masuk di lingkungan tersebut, pasti akan terjadi sebuah komunikasi antara kita dengan orang yang di sana itu bisa terjadi dua arah, nyambung ya. Karena apa? Karena kita tahu kebutuhan mereka dan mereka pun tahu kita adalah orang yang baru masuk di lingkungan tersebut dan berusaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan di sana. Itu ya, saya kira paham ya mas saya ya. Intinya kita harus mengetahui lingkungan yang akan kita tempati nantinya. Nah, kemudian Auguste Comte ini juga membagi ke dalam dua bagian besar, yaitu statistika sosial yang mewakili stabilitas ataupun kemantapan dan dinamika sosial yang mewakili perubahan. Kita next lagi. Nah, yang kedua yaitu menurut Karl Marx, di mana latar belakang pemikirannya adalah di sini disebutkan adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pengusaha atau pemilik modal kaum kapitalis yang dikenal dengan kaum borjuis terhadap kaum buruh. Nah, ini ada beberapa istilah ya. Kaum kapitalis yang dikenal dengan kaum borjuis, kemudian yang kedua kaum buruh yang disebut juga dengan kaum proletar. Kaum buruh bekerja dengan jam-jam kerja yang sudah ditetapkan oleh pengusaha, kemudian upah yang diberikan juga sudah ditetapkan, tidak sebanding dengan pekerjaannya. Ini Karl Marx ini menjelaskan dari pengalaman yang sudah ada waktu zaman revolusi tadi ya, Perancis, revolusi industri dan pada saat revolusi Perancis tadi ya. Dimana di sana disebutkan bahwa seseorang yang memiliki modal besar atau dikatakan sebagai pengusaha itu istilah lainnya adalah kaum borjuis, sedangkan buruh istilahnya adalah proletar. Kapitalis adalah lintah darat yang hidup dari keringat para buruh. Ada kelompok yang menguasai sarana-sarana produksi yaitu para kapitalis, dan ada kelompok yang sama sekali tidak memiliki sarana produksi sehingga sepenuhnya menggantungkan hidup pada para kapitalis. Kelompok tersebut disebut buruh atau proletar. Nah, kalau zamannya kita dulu penjajahan ini yang dikatakan kerja rodi ya. Ketika dulu rempah-rempah di Indonesia ini sangat diminati oleh warga Eropa ya, warga di luar negara Indonesia itu, orang-orang kita disuruh nanam, kemudian disuruh ngambil, dijadikan buruh, dibayar seenaknya saja, kemudian barangnya dibawa ke luar negeri, di sana dijual dengan harga yang sangat mahal. Dan yang baru in-innya sekarang kalau teman-teman nyimak berita itu, PT Freeport yang ada di Papua, kalau teman-teman tahu ya informasi ini, itu dari dulu itu selalu melemahkan Indonesia atau selalu merugikan Indonesia. Kenapa? Karena dalam setiap perjanjian yang telah dibuat itu, keuntungan antara Indonesia dengan PT Freeport-nya ini tidak imbang, lebih menguntungkan oleh PT Freeport. Dan sekarang pun sampai presiden kita yang sekarang itu Bapak Jokowi itu kemarin sempat mengatakan kalau memang PT Freeport tidak mau mengikuti aturan yang ada yang akan dibuat untuk perjanjian kedepannya nanti, maka lebih baik kita banding atau kita bawa ke hukum yang ada di internasional. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Kenapa kok Indonesia ini sebenarnya kan kaya raya ya, tapi kenapa kok dijajah terus menerus seperti itu? Bahkan sekarang pun kan kita sudah zaman modern ya, perkembangan teknologi sudah sangat pesat, tetapi tetap saja Indonesia ini tidak bisa memfilter atau tidak bisa menyaring
Bagaimana sih caranya supaya kita tidak menjadi seorang buruh lah istilahnya, walaupun sekarang kita sebutnya itu pekerja ya, kalau dulu mah buruh ya kita nyebutnya ya. Ya memang ingin menguasai kekayaan Indonesia, dan perlu teman-teman semua ketahui, walaupun kita itu dikeruk oleh orang-orang luar ya, atau diambil kekayaannya di sana, negara kita itu SDA-nya itu masih banyak sekali, dan kalau dikembangkan semua saya yakin tuh pasti sungguh luar biasa ya kekayaannya. Kalau kita hitung PT Freeport saja itu emas ya, Freeport itu kan emas. Itu kalau misal kita alih sendiri, kita kelola sendiri, pasti negara Indonesia itu kaya raya, tidak ada yang namanya hutang saya yakin, dan kesejahteraan kita itu pasti akan terjamin. Ketika saya mendengar cerita ya teman-teman semua ya, teman-teman semua pasti bisa merasakan, teman-teman kan kerjanya di luar negeri, bagaimana keadaan lingkungan sana, bagaimana situasi sana kan sudah paham ya. Tadi ketika saya menghadiri acara itu ada salah satu pembicara yang mengatakan beliau itu mendapatkan undangan di Malaysia dan Brunei Darussalam. Nah, ketika beliau di Malaysia, beliau kan bertugas untuk melakukan penelitian di universitas yang ada di Malaysia, Universitas Islam. Nah, kemudian bapaknya itu bilang, pembicara yang tadi, di Malaysia itu yang namanya mahasiswa itu datang ke kampus itu tidak ada yang namanya pakai motor, semuanya pakai mobil. Nah, coba kita bayangkan, kalau Indonesia ini mampu mengelola dan mampu mensejahterakan masyarakatnya, saya yakin pasti tidak ada yang namanya rumah jelek, rumah reot, rumah dari dari bambu. Kemudian pasti saya yakin, intinya saya yakin lah kesejahteraan warga masyarakat di Indonesia itu pasti akan lebih sejahtera. Kemudian lingkungannya juga pasti bersih. Nah, kalau teman-teman tahu di sini sungguh luar biasa ya. Saya melihat televisi di Trans TV, di Trans 7 itu kan ada serial istilahnya kehidupan nyata lah. Ada orang pinggiran ataupun ada banyak sekali lah kisah-kisah yang sangat-sangat menyedihkan, yang hanya bekerja menjadi buruh diupah seharinya 2.000 dan harus masih menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Itu kan sangat-sangat bagaimana ya, sangat-sangat harusnya ini menjadi bahan untuk pemerintah kita, bagaimana kita bisa memajukan warga masyarakat kita yang memang sangat-sangat lemah ya. Harusnya seperti itu, kalau memang bisa mengelola aset yang ada di Indonesia secara mandiri tanpa harus memberikan kepada orang lain. Kembali ke tadi, pembicaraan yang disampaikan oleh Bapak tadi ketika saya mengikuti acara itu, ketika beliau pergi ke Brunei Darussalam, kesejahteraannya juga dijamin warga masyarakatnya, karena harga minyak di sana atau ekspor minyak dari Brunei Darussalam yang dijual keluar Brunei Darussalam dalam 1 tahun itu bisa menghidupi kehidupan selama 10 tahun. Bayangkan ya, penjualan minyak 1 tahun itu di Brunei Darussalam itu bisa menghidupi untuk jenjang 10 tahun ke depan. Coba teman-teman bayangkan, pasti tidak ada warga masyarakat yang miskin, semuanya sejahtera ya. Tidak ada yang miskin sampai nggak punya apa-apa, sampai ada yang tidur di kandang dan lain sebagainya lah. Pokoknya miris banget di Indonesia ini. Kalau teman-teman ya coba lihat YouTube, ataupun kalau teman-teman nggak usah jauh deh, tetangga teman-teman semua sendiri pasti banyak sekali ya yang masih kekurangan seperti itu, dan memang harus membutuhkan uluran tangan kita ya, bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang sungguh-sungguh kesulitan seperti mereka. Nah, kemudian kembali lagi ke ini ya memang penduduknya itu memang nggak banyak, tapi kan kita harus tahu juga sih Mbak, SDA mereka itu sumber daya alamnya kan juga nggak banyak.
Kalau tadi saya sebutkan kan minyak ya, minyak saja satu sumber daya alam. Minyak ya, minyak bumi itu dikelola dengan baik, penjualan 1 tahun, diekspor itu bisa menghidupi untuk kebutuhan 10 tahun. Nah, coba kalau kita bayangkan di Indonesia emas ya punya, minyak ya punya, batu bara ya punya, ya, belum yang lainnya itu punya semua kita. Coba teman-teman bayangkan informasi yang saya peroleh dalam ya 1 tahun inilah ke depan. Teman-teman tahu Menteri Kelautan kita Bu Susi, ya, beliau itu menteri yang paling berani menegakkan hukum, ya. Ada beberapa nelayan dari luar Indonesia masuk ke dalam wilayahnya Indonesia, ketahuan sama Bu Susi, ketahuan sama polisi laut, sampai kapalnya itu Bu Susi berani menghancurkan, dibom, langsung dihancurkan karena dia tidak mengikuti aturan yang ada. Ya, ada yang ditenggelamkan. Nah, begitu juga kalau kita bisa mengembangkan, menjual, mengeksplor, mengolah sumber daya yang ada di satu titik saja, misalnya perikanan lah, kita jual, kita ekspor ke luar negeri, itu pasti sudah menguntungkan. Nah, tapi apa? Kita kan lemah ya, karena kebanyakan tadi kita lautnya juga banyak, luas Indonesia ya banyak, jadi ngaturnya itu mungkin yang susah. Kalau teman-teman tahu, ya memang tidak tahu caranya mengelola ya. Kemudian teman-teman juga tahu ya, Timor Leste dulunya itu kan ikut kita ya, Timor Leste. Pada waktu pemerintahan Bu Mega dilepas sama Bu Mega. Kalau tidak salah pada saat Bu Mega menjabat setelah Pak Gus Dur itu dilepas. Sekarang menjadi warga negara sendiri Timor Leste. Nah itu kalau pengawasannya itu tidak kita awasi dengan baik, pasti ada pulau-pulau kecil yang ada di negara Indonesia yang pasti akan memisahkan diri. Contohnya Aceh lah, Aceh itu juga sebenarnya dia ingin memisahkan diri dari Indonesia, ya. Kalian tahu ya, GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka adalah salah satu gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, yaitu Aceh itu tadi. Tetapi karena perjuangan pemerintahan kita, GAM itu di bagaimanapun juga GAM itu berusaha atau berupaya untuk warga masyarakat Indonesia itu untuk membinasakan atau membunuh orang-orang GAM itu. Karena apa? Ketika GAM itu masih ada, saya yakin pasti Aceh itu pasti sudah melepaskan diri seperti Timor Leste. Iya benar, dan generasi yang pintar-pintar larinya ke luar negeri. Lah gimana Mbak? Kalau kita tidak ke luar negeri, kita tidak bisa mengembangkan diri. Karena orang pintar di sini kan tidak begitu dihargai. Contohnya saja Pak Habibie. Ya, Pak Habibie beliau adalah salah satu orang yang bisa menciptakan sebuah pesawat. Ya, tetapi apa? Tidak bisa dikembangkan. Pesawatnya hanya mampu membuat, keberlanjutannya sudah tidak ada. Nah seperti itu, maka lebih baik Pak Habibie pergi ke luar negeri, bekerja di sana dan bisa mengembangkan ide-idenya. Nah itu hal-hal yang perlu kita ketahui ya, hal-hal yang perlu kita waspadailah, jangan sampai anak-anak dari kita nanti itu keilmuannya atau kepintarannya itu diambil oleh orang luar dan tidak mau mengembangkan keilmuan atau kepintarannya di negara sendiri. Makanya kita harus berusaha untuk mencetak ataupun membentuk karakter anak-anak kita nanti ke depannya supaya menjadi seorang pemimpin yang mampu ataupun yang menerima segala sesuatu hal-hal yang baru ya. Jangan malah dikesampingkan ya, malah dicekang. Oh iya, ini waktunya sudah habis ya, jam 21.17 kurang 3 menit. Nah untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu ya Mbak ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Karena ini waktunya kurang 3 menit, saya akhiri ya. Saya akhiri teman-teman. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti kita bahas pembicaraan mengenai bangsa
Indonesia nanti di pertemuan berikutnya ya Mbak ya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Yang istirahat, yang kerja ya kerja ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.